Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus mengembangkan bahan pangan alternatif makanan pokok nasi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dan salah satu komoditas pangan sumber karbohidrat yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sagu. Pemerintah terus melakukan upaya pengembangan dan diversifikasi bahan pangan pokok alternatif masyarakat guna mendukung ketahanan pangan nasional. Dan salah satunya komoditas pangan sumber karbohidrat yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sagu. Apalagi Indonesia memiliki luas lahan sagu terbesar di dunia, yakni sebesar 85% atau 5,5 juta hektar lahan sagu dari 6,5 juta hektar lahan sagu di dunia. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian menegaskan akan mendorong pengembangan industri pengolahan sagu agar memberikan nilai tambah dan memacu penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita mengatakan, Indonesia bisa menjadi salah satu negara pemasok pati sagu terbesar di dunia, di mana sejak tahun 2023 menduduki posisi kedua dengan nilai ekspor sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat. Pasti kita akan usulkan karena dia juga bisa mendukung ketahanan pangan dengan menjadikan sagu sebagai sumber atau bahan utama pangan di luar beras. Jadi sagu itu yang harus kita dorong adalah kearifan lokal. Agus menambahkan pertumbuhan pasar pati sagu secara global diproyeksikan mencapai 557 juta dolar Amerika, sehingga hilirisasi industri sagu diharapkan tidak hanya berhenti sampai di pati sagu, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan produk hilir lainnya, mulai dari produk pangan seperti pati sagu, mie, beras analog, modified starch, hingga produk non-pangan seperti biopackaging. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, potensi sagu sebagai alternatif bahan pangan sumber karbohidrat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Muhammad Hashim Bintoro, beliau adalah Ketua Masyarakat Sagu Indonesia. Selamat pagi, Prof. Bintoro. Selamat pagi. Salam sehat, Prof. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dan kita sapa juga ada Pak Trubus Rahadiansa, beliau adalah Ketua Umum dari Forum Kebijakan Publik Indonesia. Selamat pagi, Pak Trubus. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, pagi, Pak. Ya, sehat selalu, Mas. Baik. Ya, lagi terima lagi kasih. Ini. Oh, baik, Pak Trubus. Terima kasih. Ya. Baik, sebelumnya kita review bagaimana nih update. Mungkin Prof. Bintoro bisa memberikan satu insight terlebih dahulu begitu kepada pemirsa. Bagaimana sih pemanfaatan, kemudian kondisi terkini dari pengelolaan tanaman sagu di Indonesia ini, Prof. Bintoro. Silakan. Ya, makasih, Pak. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa sagu di kita itu ada 5,5 juta hektar, sedangkan dunia itu 6,5 juta hektar. Oke. Jadi berarti 85% dari sagu dunia ada di Indonesia. Nah, kemudian dari penelitian para mahasiswa saya itu, dari mulai Aceh sampai Maluku, ya, itu satu pohon itu bisa mengandung 200 kilo sampai 400 kilo. Jadi kalau di hektar itu kira-kira ada 20 sampai 40 ton per hektar. Yeah. Itu di luar Papua. Kalau yang di Papua itu di Kabupaten Mapi, ya, Papua Selatan, itu satu pohon saja sampai 1,197 atau 1,2 ton pati kering per pohon. Jadi kalau saya lihat, kalau pemerintah sekarang itu menggalakkan penanaman padi, ya, padi itu untuk 1 hektar kan kira-kira kalau jadi beras itu 6 ton gitu ya, paling hebat ya. Itu kalau sagu kan cukup 5-6 pohon saja itu. Jadi sebenarnya ini bukan main potensi kita ya. Nah cuma masih potensi karena belum semuanya dipanen ya. Belum semuanya dipanen. Nah, kalau semuanya dipanen, sebetulnya kita bisa memberi makan 1 miliar orang. Ya, kalau sekarang ini Indonesia baru 270 juta, 5 kali lipat penduduknya naik, masih bisa dikasih makan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita memanfaatkan sagu, kita tidak perlu impor tepung terigu.
kita tidak perlu impor beras, Oke. kita tidak perlu impor gula, ya. Hmm. Itu semua bisa dari sagu. Ya. Nah, sisi lain, ya, Ya. bahwa sagu itu kan adanya mayoritas tadi di Indonesia. Kalau kita beli sagu, berarti kita memberi lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Kalau kita impor apapun yang dari luar, apakah beras, apakah gandum, apakah gula, berarti kita membantu petani asing, membantu petani luar negeri. Padahal Oke. kita punya potensi. Baik, Dan Prof. Bintoro, mungkin Ya. bisa dijelaskan kalau produk turunan dari sagu ini dimanfaatkan untuk jenis apa saja sih, dan pemanfaatannya seperti apa, kemudian dikonsumsinya sebagai apa? Ya. Jadi sebetulnya gini, yang sekarang yang sudah sangat populer itu beberapa beras sagu, ya. Nah, bisa kita buat, karena itu buatan maka rasanya bisa kita buat juga. Mau rasa apa? Ada berbagai rasa. Oke. Jadi tinggal pilih orang mau rasa apa, mau nasi goreng kah, mau nasi liwet kah, mau nasi apa, ada ya. Jadi kita tinggal makan saja, ya. Oke. Ada juga mie Ya, itu juga ya. berbagai rasa juga, ya. Belum lagi kalau kita lihat gula dari sagu juga bisa, gula dari sagu. Nah kemudian kalau kita lihat makanan Ya. aslinya, ya, kita lihat ada papeda, ada kapurung, ada sinonggi, ya, ada sagu macam-macam itu makanan itu. Oke, Yang oke. sudah diinventarisasi di Riau ada 369 jenis makanan yang berasal dari sagu. Oke. Belum di Oke. Maluku mungkin sekitar 400-500. Belum lagi di daerah-daerah lain di Baik. Sulawesi Tengah, di Mentawai, di seluruh Indonesia ini Iya. terdapat macam-macam aneka makanan dari sagu. Baik, Prof. Bintoro. Kita langsung saja beralih ke Pak Trubus ini. Lantas bagaimana kalau dari pandangan Anda, Ya. review dari Pak Trubus, Forum Kebijakan Publik Indonesia ya, terkait dengan literasi masyarakat begitu, terkait dengan bahan pangan alternatif selama ini sudah seperti apa? Iya, menurut saya literasi masyarakat terhadap kita sebut pangan makanan B2SA ya, itu beragam, bergizi. Ya, halo. Baik pemirsa, nampaknya ya. Man. Halo Pak Trubus. Jadi kebijakan itu namanya. Nah, B2SA itu ya, halo. Ya, tadi sempat freeze. Suaranya nggak Ya. nyampe. Halo. Ya, boleh diulang kembali Pak Trubus, tadi sinyalnya sedikit terganggu. Bisa, sekarang bisa nggak? Ya, sudah bisa lagi Pak. Iya, ya ini karena pakai apa? Ya, jadi Ya. menurut saya B2SA, kebijakan B2SA ini di masyarakat literasinya masih minim. Oke. Karena semenjak Orde Baru itu kebijakannya lebih diarahkan ke beras. Masyarakat menggunakan makanan alternatif itu menjadi makin lama makin ditinggalkan gitu loh. Kemudian masyarakat Gen Z sendiri, masyarakat milenial juga sudah mungkin yang mengenal ada sama sekali yang tidak mengenal ya makanan jenis-jenis ini gitu, jenis alternatif ini gitu loh Pak. Yang kedua, memang political will dari pemerintah sendiri sangat lemah Mas soal ini. Oke. Jadi sering kali ini diucapkan kebijakan itu, sering disampaikan, tetapi tidak ada kebijakan regulasi yang jelas, yang komprehensif. Harus bagaimana? Misalnya kewajiban-kewajiban itu kan harusnya diterapkan di berbagai daerah. Di Pemda harusnya ya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, Ya. sehingga mereka masyarakatnya itu diedukasi untuk menggunakan makanan alternatif. Itu minim Mas peran ke sana. Jadi masyarakat cuma berupaya sendiri, misalnya yang suka ketela ya ketela, yang suka sagu ya sagu, tapi sagu hanya untuk daerah-daerah yang kategori tertentu. Kalau di Jawa kan sagu kurang dikenal Mas. Makanan papeda itu misalnya jenis bubur kan lebih punya bubur beras yang Oke. dari nasi kan yang lebih dikenal gitu loh. Jadi pemerintah sendiri ini Mas setengah hati dalam soal ini. Jadi makanan alternatif ini hanya sifatnya itu lebih ya sebagai komplementer saja lah Mas gitu, tidak menjadi sesuatu yang sifatnya mandatori wajib gitu. Itu hanya semacam sukarela, opsional aja kebijakannya.
Jadi itu Oke. aja yang menjadi problem, di mana kemudian keberadaan sagu ini nantinya kalau memang ini yang dijelaskan Prof tadi cukup panjang lebar, sangat bagus potensial, harusnya ini pemerintah segera gitu, saya ambil langkah-langkah karena menanam sagunya kan juga lama Mas, butuh 6 sampai 7 tahun. Berbeda kalau beras kan padi itu ditanam cukup 35 hari panen Mas gitu. Jadi ini yang harus juga diedukasi ke masyarakat supaya misalnya juga untuk sagu kan biasanya di daerah yang airnya banyak gitu. Nah ini bagaimana kemudian untuk daerah-daerah yang misalnya airnya sedikit. Nah ini kan juga harus ini Mas, diedukasikan juga ke masyarakat supaya masyarakat punya pandangan, Oke. punya pengetahuan literasi yang memadai terkait sagu ini gitu loh Mas. Ya, ya, itu dia menarik ya terkait dengan literasi. Padahal di satu sisi pemerintah juga terus mencari ya substitusi makanan pokok lainnya begitu selain beras tadi, sehingga untuk menjaga ketahanan pangan nasional kita bisa stabil ke depannya. Nah, kita akan lihat daerah mana saja yang selama ini menjadi sentra, kemudian bagaimana produksinya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Prof Bintoro dan juga Pak Trubus, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan daerah penghasil sagu di Indonesia itu di mana saja. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Yang pertama dari Riau, kemudian Maluku, dan juga Papua. Dan berikutnya, kandungan nutrisi sagu per 100 gram itu ada 83 gram karbohidrat, kemudian 0,1 gram protein, 0,3 gram lemak, kemudian 4,5 gram serat, kemudian 30 mg kalsium, dan 30 mg fosfor. Dan selanjutnya manfaat sagu apa saja: memberikan energi tambahan bagi tubuh, kemudian meningkatkan stamina, menyehatkan saluran cerna, kemudian mengontrol gula darah, melawan radikal bebas, dan juga menurunkan resiko penyakit jantung. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Muhammad Hashim Bintoro, Ketua Masyarakat Sagu Indonesia, dan juga Pak Trubus Rahadiansa, Ketua Umum Forum Kebijakan Publik Indonesia. Baik, Prof Bintoro, mungkin bisa disampaikan tadi sempat sudah disinggung begitu bagaimana tingkat pemahaman masyarakat yang juga masih perlu diedukasi lagi, disebarluaskan lebih masif lagi pemanfaatan terkait dengan bahan pangan alternatif selain beras. Nah, ini daerah mana saja yang selama ini mungkin menjadi sentra tanaman sagu yang tadi sudah disampaikan, kemudian berapa sih luasan perkebunan tanaman sagu saat ini? Prof, silakan. Oke, makasih. Jadi sagu itu mayoritas di Papua, daratan Papua. Ya. Nah, jadi yang tadi Pak Trubus singgung itu bagaimana menanam, ya. Sebetulnya sekarang posisinya tinggal panen, Pak. Oke. Ya, karena sagu itu tumbuhnya seperti pisang, banyak anakan. Jadi dalam satu rumput itu ada beberapa yang bisa dipanen. Ya. Jadi hanya yang harus kita perhatikan, panennya itu harus pilih yang betul-betul sudah masa panen. Jadi jangan semua ada batangnya dipanen. Nanti tahun depannya nggak bisa panen. Gitu, ya. Jadi satu rumput itu diambil satu, nanti beberapa rumput 1 hektar itu bisa lebih dari 100 rumput. Nah itu bisa dipanen satu-satu. Nah itu makanya tadi hasilnya itu bervariasi antara 20 sampai 40 ton per hektar. Ya. Keunggulan sagu ini ya glikemiknya rendah, ya, kemudian tidak ada gluten, ya, pasti resisten tinggi. Nah itu untuk orang-orang 60 tahun ke atas itu sudah sangat penting, karena itu bisa jadi makanan sekaligus jadi obat. Sebetulnya sagu itu bukan hanya di Papua saja, tapi di Kepulauan Maluku, Utara Selatan, di Sulawesi Tenggara, ya terutama Sulawesi Tenggara, ya ini banyak. Kalau Sulawesi yang lain-lain itu paling 2.000-3.000 hektar, ya. Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, ataupun di Gorontalo, ya, Sulawesi Utara. Nah, di pulau-pulau kecil juga banyak. Jadi seperti tadi saya katakan di Mentawai itu banyak, di Kepri juga banyak, di Aceh juga ada. Cuma mereka banyak yang belum tahu. Jadi tahunya itu hanya untuk pakan ternak, ya. Padahal itu sebetulnya buat makanan kita, ya, makanan yang sehat. Sebetulnya nenek moyang kita itu dulu makanan pokoknya itu sagu, ya. Karena sebelum budidaya pertanian masuk, mereka itu tergantung dari alam. Nah, tergantung dari alam yaitu dari pohon, yaitu sagu.
Oleh karena itu di Jawa Tengah dikenal jadi sego. Sego sagu itu dekat. Ya, Di sego Jawa sagu. Barat sagu gitu kan. Iya, iya, iya. Ya. Bahkan menurut antropologi dulu itu sego dengan sekul itu beda. Sego itu dari sagu, sekul itu dari padi gitu Iya. kan. Tadi, ya. Lama-lama jadi ngoko sama kromo gitu kan. Iya, iya. Nah inilah. Baik. Nah, jadi kalau kita tinggal panen, ini kenapa kita mesti sagunya ditebang jadi sawit, jadi sawah, ya? Padahal itu orang nanam, ini tinggal panen. Oke, oke. Satu panennya itu bukan main hasilnya. Baik. Nah, Prof Bintoro, lantas seperti apa sih metode pengolahan sagu ini untuk bisa nanti menjadi bahan pangan alternatif dan juga turunannya begitu? Apakah sudah ada teknologi modern di sana atau bagaimana? Nah, sebetulnya teknologi sudah ada, Pak. Cuma belum menyebar. Oke. Ya. Kalau masyarakat secara konvensional itu kan masih di toko pakai besi itu ya. Iya, iya. Kalau sekarang kan sudah diparut. Oke. Jadi di Papua pun sudah pakai parut. Parut ya. Parutan. Nanti setelah jadi parut itu masih campur antara pastinya sama Ya. ampasnya. Nanti diaduk ya. Kalau di Papua kalau masih tradisional diremas-remas. Oke. Kalau yang sudah bagus itu tinggal diaduk-aduk ya. Nanti partinya berpisah dengan seratnya ya. Nah, nanti seratnya bisa dijadikan briket, bisa dijadikan sumber energi ya, bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan bahan untuk jamur. Nah ini yang padinya, yang tepungnya itu, yang patinya itu dijemur. Ya. Sebetulnya kalau mau langsung dipakai itu pasti basah bisa, tapi karena mau dikirim biasanya dikeringkan dulu ya. Oke, oke. Di kita tuh masalahnya itu mengangkut dari kawasan sagu ke yang mau makan sagunya itu yang minimal. Jadi kalau pemerintah membangun infrastruktur, maka ini ongkosnya jadi murah. Sekarang sagu mahal karena ongkosnya yang mahal itu ya. Oke. Kalau barangnya kan tinggal ngambil. Ya. Ada perlu jadi- treatment khusus tidak, Prof, pada saat kita mau ada pengiriman begitu mungkin dari sentra untuk pendistribusian ke wilayah ataupun daerah lain begitu untuk sagu ini? Tadi sudah dikatakan bahwa kadar lemak rendah, kadar protein rendah, jadi cukup dikeringkan. Nah ini pengalaman ini ya, industri beras sagu di Tangerang, Iya. ya, di Tangerang, itu pati sagu sudah 3 tahun belum rusak. Oke. Kalau beras 3 bulan sudah mulai kutunya muncul. Hmm. Nah, sagu itu karena rendah itunya protein dan itu jadi tahan lama. Ya, 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 ya. Baik, Prof. Nah, ini Pak Trubus terkait dengan upaya Ya. pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian yang tengah mendorong percepatan pengembangan industri pengolahan sagu atau hilirisasi di sana nih untuk bisa meningkatkan nilai tambah dan juga memacu penyerapan tenaga kerja lah kalau kita bicara mengenai industrinya. Lantas bagaimana Anda melihat kebijakan ini sudah on the track dalam artian sesuai dengan harapan bahwa untuk pengembangan sagu nanti sebagai alternatif bahan pangan? Iya, kalau mau mencapai harapan itu Ya. tentu harus ada kebijakan kolaborasi sinergitas antara ya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian. Juga Oke. di dalamnya ada Bulog dan Bapanas ya, Badan Pangan Nasional. Iya, iya. Jadi itu ada bagian yang paling khusus di mana kemudian kolaborasi sinergitas ini mengharapkan agar tumbuh industri-industri yang terkait dengan sagu ini untuk bisa dijadikan konsumsi ya mungkin barangkali prioritas sebagai makanan utama gitu, makanan utama. Nah, nantinya kemudian masyarakat itu tidak lagi disajikan dengan beras. Nah, persoalannya kemudian ini kan kebijakan ini membutuhkan ini Mas sikap legowo, karena selama ini kan kita sudah terpaku kepada beras dan sehingga kalau kurang beras ujung-ujungnya kita cuma impor gitu loh Mas. Jadi apakah kita rela gitu dengan tidak impor itu gitu ya, karena ini kan kepentingan kelompok itu pemerintah sendiri yang dalam tanda petik memang membutuhkan impor. Nah, yang kedua saya melihat bahwa apa yang disampaikan Prof Bintoro ini adalah keunggulan daripada sagu yang kemudian ini harus tadi kita singgung di integrasi, tapi juga bagaimana kemudian pemerintah daerah itu membuat satu kebijakan regulasi, terutama bagaimana membentuk perda-perda yang mewajibkan itu semua Mas gitu. Jadi termasuk di dalamnya kemudian ada
semacam ya perhatian dari pemerintah daerah, misalnya bentuknya subsidi pupuk kalau dia nggak membutuhkan pupuk banyak, kemudian juga mungkin dengan subsidi yang lain, termasuk transportasinya tadi mungkin yang perlu diperhatikan, sehingga infrastruktur ini menjadi sangat mendukung keberadaan sagu itu gitu loh Mas. Sehingga sagu ini kan sifatnya karena kearifan lokal setempat, jadi bagaimana ini kemudian bisa menerobos, artinya dibawa ke daerah-daerah seperti di Jawa misalnya atau daerah lain yang selama ini dalam tanda petik ada yang mengenal, ada yang belum mengenal gitu loh Mas. Jadi ini kan perlu pemerintah daerah. Artinya di sini peran pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu betul sampai ke tingkat lurah-lurah ya, kepala desa, itu RT RW juga harus menyampaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga menurut saya penting ini adalah bagaimana kemudian karena ini menyangkut pangan dan ketahanan pangan secara keseluruhan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kemudian mengidentifikasi dengan bekerja sama, tentu Pak Bintoro dan kawan-kawan yang punya kapasitas di situ, daerah-daerah mana yang potensinya bisa dikembangkan secara luas gitu loh Mas. Jadi kan tadi kan datanya baru di Riau, ada disebut di Papua, kemudian tadi Prof Bintoro menyebutkan ada di Maluku Utara misalnya. Coba sekarang di daerah mana, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur misalnya kan harus dikembangkan, atau di NTB misalnya. Nah ini jadi daerah-daerah itu yang memungkinkan, terutama yang dekat dengan air kan, sehingga bagaimana kemudian kalau airnya sedikit, pemerintah juga membuat kebijakan mengenai ini Mas, penampungan air kan. Jadi itu ada muncul padat karya, penyerapan tenaga kerja sangat penting. Jadi kita tidak hanya untuk orang miskin itu bansos dulu Mas, tapi bagaimana kemudian mereka ini dibawa ke persoalan penciptaan lapangan pekerjaan tapi yang padat karya. Jadi diberdayakan lah ya. Diberdayakan, jadi bentuk irigasi dan sebagainya yang kemudian nantinya akan memberikan nilai plus ya, nilai tambah bagi pengembangan makanan alternatif, khususnya yang kita bicarakan sagu salah satunya. Begitu Mas. Baik. Terima kasih Pak Trubus. Ini menarik. Lantas bagaimana Prof Bintoro kalau memang tadi kita harus melihat pengembangannya juga ke arah yang lebih masif lagi, kebijakan koordinasi antara pemerintah daerah, dan seberapa besar sebenarnya demand-nya juga begitu kalau ini lihat potensinya ke depan untuk sagu. Ya, jadi saya setuju itu Pak. Jadi sebetulnya kita itu harus pentahelix Pak ya. 5 kelompok ikut bekerja sama. Pemerintah, ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk para dinasnya, ya. Kemudian para peneliti, perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga penelitian, bisnismen harus masuk, ya. Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga media massa. Yang menyebarluaskan itu media massa. Jadi menurut saya ini Pak, sagu ini bisa dikembangkan untuk daerah rawan dengan masalah. Nggak ada air, karena airnya pasti tersedia. Nah untuk di Jawa misalnya atau daerah lain, itu di pinggir sungai saja, sepanjang sungai di kiri kanannya tanami sagu, itu sudah berapa hektar Pak, ya. Jadi tidak mengganggu kawasan, biar ada beras, ada padi, ada jagung segala macam, tidak diganggu. Pinggir sungai itu 10 meter tanam, kan sungai kita tuh sampai ratusan kilometer, itu udah berapa pohon itu. Jadi bisa memberikan makanan. Dan yang kita belum itu Pak, tadi saya katakan itu harusnya jadi pihak pemerintah dalam ini Menteri Kesehatan misalnya ya, karena ini bisa bertindak sebagai obat untuk diabetes, untuk obesitas, untuk berbagai macam penyakit. Para dokter itu memberi resepnya berupa makanan gitu Pak. Jadi kalau semua dokter di puskesmas mengatakan itu, maka bukan main. Jadi malah sekarang ini kalau nanti ada musibah, yang dikirim jangan mie terigu tapi mie sagu. Jangan dikirim beras tapi dikirim beras sagu, ya. Nah, itu kan di atas ring of fire. Gempa bumi hampir setiap hari ada. Kalau nggak di utara, di selatan, di timur, ada aja itu kan. Nah itulah makanannya itu dari yang. Jadi kalau bisa 10% saja yang makan makanan pokoknya jadi sagu, kita sudah tidak
impor lagi gitu ya. Baik, itu dia, tantangan tetap masih ada tapi optimisme dan potensinya nampaknya masih terbuka lebar. Tinggal gimana keberpihakan fokus begitu terkait dengan komoditas sagu ini benar-benar nanti dimanfaatkan secara lebih luas lagi ya untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan juga sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras ataupun menemani beras lah. Kalau memang kita masih lihat masih ada banyak beberapa masyarakat kita yang mengkonsumsi nasi. Baik, Prof. Bintoro, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Kemudian Pak Trubus, makasih juga atas insight yang sudah Anda berikan juga nih terkait dengan kebijakan-kebijakan di sektor bahan pangan kita khususnya sagu pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat Prof. Bintoro dan Pak Trubus. Terima kasih. Selamat sehat. Terima kasih Prof. Izin ya, Pak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program For Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.